Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk kelas 7. Baik, di sini kita akan melakukan pembahasan tentang ulangan harian yang kalian kerjakan kemarin. Baik, oke, langsung saja. Kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Oke, yang pertama, interaksi antar ruang dapat terjadi disebabkan oleh, yaitu adalah saling membutuhkan, atau yaitu adalah perbedaan karakteristik ruang itu sendiri. Misalkan daerah kalian butuh butuh sayur, daerah lain butuh ikan. Jadi saling ditukar atau saling membutuhkan. Kalau kita tidak butuh, ya kita tidak akan terjadi interaksi antar ruang. Oke, ini ada 3 konsep dasar, yaitu adalah saling melengkapi, itu saling membutuhkan. Tentunya kalian kalau tidak punya pensil, pinjam temannya, itu akan terjadi interaksi. Lalu kesempatan antara atau penawaran alternatif, misalkan kalian punya teman tetangga yang dekat itu ada, ngapain harus pinjam teman yang jauh. Jadi itu yang dekat saja ada, ibaratnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu adalah kemudahan transfer. Contohnya kalau kalian mengirim barang dari Jogja ke Papua, yaitu adalah medannya sangat berbeda dengan daripada kita mengirim ke Kalimantan, yang kecenderungannya mempunyai mudah diakses seperti itu. Oke, lanjut. Untuk interaksi antar ruang. Nah, ini bentuknya seperti apa? Jawabannya yaitu adalah C. Penduduk dataran rendah membeli sayuran di dataran tinggi. Kenapa? Karena dataran rendah tidak mempunyai suplai sayur yang cukup banyak, sehingga dia membutuhkan sayur dari dataran yang lebih tinggi atau daerah lain. Oke. Oke, next. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, sedangkan penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan, seperti yang saya katakan tadi. Pernyataan berikut merupakan interaksi dalam bentuk dari ketiga tadi. Ini yaitu adalah saling melengkapi, yaitu adalah karena mempunyai 2 potensi yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Mengapa wilayah A cenderung memilih berdagang di wilayah C, padahal sebelumnya berdagang dengan wilayah B? Ya karena yang dekat itu ada, kenapa harus pilih yang jauh? Itu adalah konsep daripada kesempatan antara, interventing opportunity. Oke, kita lihat kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif. Kalau ada alternatif yang lebih dekat, kenapa kita harus pilih yang jauh? Seperti itu. Oke, nah ini konsep peta. Dalam membuat peta, peta harus konform. Jadi ada 3, ada konform, equidistant, dan equivalen. Konform itu bentuknya sama. Equidistant itu jaraknya sama. Equivalen, peta itu mempunyai luasnya sama. Jadi bentuk, jarak, dan luas. 3 konsep ini dalam pembuatan peta. Oke ya. Oke, next. Nah, ini simbol pada peta. Simbol itu ada 4, titik, garis, area, warna. Nah, ini merupakan ada danau. Danau itu ada arsirannya kayak gini. Rawa itu arsirannya beda. Itu merupakan area. Kalau titik ya cukup titik saja. Contohnya ibu kota dan lain-lain. Kalau simbol garis yaitu adalah sungai, kereta api, jalan raya. Kalau warna itu mengukur kedalaman. Misalkan daerah Samudra Hindia dalamnya seberapa. Lebih tua itu lebih dalam. Kalau lebih muda itu lebih dangkal. Oke ya. Oke, next. Indonesia secara geografis ya, berada di antara 2 samudra besar. Kita lihat di sini ada samudra Pasifik yang ada di utara timur kita, lalu ada di selatan kita yang sering jalan-jalan ke Parangtritis. Itu ada Samudra Hindia. Ya, Hindia dan Samudra Pasifik jawabannya. Oke. Ya, ini yang perlu konsep lagi, yang perlu kalian pahami. Ini sudah saya sederhanakan. Indonesia kaya akan mineral, banyak rangkaian pegunungan dan gunung api yang tersebar di wilayah Indonesia kecuali Kalimantan. Hal ini merupakan pengaruh dari letak Indonesia, yaitu adalah astronomis itu membagi garis bujur dan lintang.
Untuk pembagian waktu dan juga iklim. Lalu kalau geografis itu ada 2 benua dan 2 samudra. Itu apa namanya pengaruhnya yaitu adalah letak strategis dan juga lalu lintas pelayaran. Lalu yang ketiga yaitu adalah geologis. Geologis di sini yaitu adalah berada di 3 lempeng besar, yaitu adalah Eurasia, Hindia, dan juga Pasifik. Dan pengaruhnya daripada letak geologis ini yaitu adalah kaya akan mineral dan juga gunung, api, dan gempa bumi karena tumbukan antar lempeng itu sendiri. Jadi jawabannya yaitu adalah letak geologis, yaitu adalah Indonesia kaya akan mineral dan juga rangkaian pegunungan dan gunung api. Baik, selanjutnya salah satu fungsi hutan, nah ini adalah sebenarnya soal bonus, tapi harus kalian tahu fungsi hutan yang pertama atau yang utama untuk lingkungan yaitu adalah mencegah terjadinya erosi atau pengkikisan karena air hujan. Kalau fungsi klimatologis mengatur iklim, erosi, tata air, lalu makhluk hidup itu untuk makhluk hidup, lalu untuk ekonomis yaitu adalah diambil hasil kayunya seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi ekologis dari hutan mangrove. Jadi ada hutan mangrove ini mempunyai 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu adalah ekologis dan fungsi yang kedua yaitu adalah ekonomis. Ekologis itu fungsi yang berhubungan dengan lingkungan atau mempunyai dampak positif bagi lingkungan, yaitu adalah untuk mencari makan biota laut, berkembang biak, untuk tempat berlindung biota-biota laut. Lalu yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu yaitu adalah fungsi yang berupa nilai ekonomis, diambil kayunya, biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau membuat arang seperti itu. Oke ya, paham? Oke, next. Oke, kita nafas terlebih dahulu, lanjut. Manfaat terumbu karang bagi kehidupan makhluk hidup. Kehidupan makhluk hidup kuncinya yaitu adalah melindungi ekosistem pantai dan mencegah adanya abrasi. Kalau yang kedua ini ekonomis, yang ketiga ekonomis, yang keempat itu juga sumber makanan biota laut. Itu juga benar, tapi yang paling menyeluruh yaitu adalah melindungi ekosistem pantai dan mencegah terjadinya abrasi. Oke, ini fotonya siapa? Oke, faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Tentunya kematian itu pasti faktor untuk mengurangi jumlah penduduk. Lalu kita jadi pilihannya cuma 3 dan 4, emigrasi atau imigrasi. Kita lihat bedanya. Kalau imigrasi itu adalah perpindahan orang dari suatu tempat negara dari luar ke dalam negeri, dari luar ke penduduk kita. Sehingga kita menambah penduduk dari luar ke penduduk kita. Itu menambah. Kalau emigrasi penduduk kita yang ada di dalam, kita suruh keluar. Contohnya, bekerja di luar negeri, sehingga kita mengurangi penduduk. Mereka bekerja di negara lain. Seperti itu. Jadi jawabannya yaitu adalah kematian dan imigrasi. Seperti itu. Emigrasi. Seperti itu. Oke. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi pertumbuhan penduduk? Nah, tentunya kita digencarkan oleh program yang ada di pemerintah, yaitu adalah tentang KB, yaitu adalah program keluarga berencana. Dengan slogannya yaitu adalah 2 anak cukup, sehingga itu diharapkan mampu menekan penduduk yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi booming penduduk. Karena semakin booming, semakin banyak penduduk, maka angka ketergantungan terhadap usia yang lebih tua atau usia produktif akan lebih tinggi. Seperti itu. Oke, melaksanakan program KB ya. Oke, pengelompokan penduduk berdasarkan apa ini? Usia 0 sampai 14, 15 sampai 16, 65 ke atas. Itu termasuk pada usia produktif dan tidak produktif. Usia produktif kita yaitu adalah di tahun 15 sampai 64 tahun. Itu adalah usia-usia produktif, dan usia yang sudah tidak produktif atau non produktif itu dilakukan di 65 tahun ke atas, seperti itu. Nah, pembagian atau pengelompokan penduduk ini juga didasarkan pada jenis kelamin, misalkan laki-laki dan perempuan, ada pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ada usia seperti ini, usia produktif, usia non produktif, atau usia interval waktu,
Interval usia tertentu itu yaitu adalah usia dari 5 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30 itu merupakan interval seperti itu. Oke, next. Oke, kita tinggal 5. Bentuk muka bumi suatu daerah dapat berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekonomi yang cocok untuk daerah pegunungan. Oke, kita lihat daerah pegunungan ini. Cocoknya untuk apa? Industri elektronik, ya dia ada di kawasan industri dan rata-rata berada di kawasan yang dataran rendah. Tambak udang, ya udang hidupnya di mana? Beda Kaliurang itu ternyata juga tidak ada udangnya. Tambak udang ini sangat cocok, yaitu ada di kawasan pantai. Lalu pertanian, pasang surut. Pertanian pasang surut itu dilakukan pasang surut ini yaitu adalah air laut, tentunya ada di pantai bukan di daerah pegunungan. Kita lihat perkebunan teh. Perkebunan teh ini sangat cocok untuk daerah pegunungan. Seperti itu. Oke, dampak negatif dari Sukasari merupakan daerah pegunungan. Topografi hampir seluruh wilayah berupa lereng terjal dan curam. Kondisi tersebut menyebabkan desa Sukasari sering terjadinya longsor. Nah, untuk mengatasi longsor ini sebenarnya yang paling cocok yaitu adalah sistem tanam seperti apa? Itu adalah dengan cara mengolah lahan dengan sistem pertanian terasering. Ya, garis-garis itu kayak subak yang ada di Bali seperti itu. Itu merupakan kearifan lokal. Oke, ini tari apa yang sering ditampilkan di Asian Games atau pembukaan-pembukaan kenegaraan. Dan ini sudah dikenal di negara-negara lain. Itu adalah budaya Indonesia yang berada di pulau paling timur, provinsi paling barat kita, yaitu adalah Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah tari saman yang biasanya dengan jumlah yang banyak, itu dalam menarikannya itu membutuhkan personil atau orang yang sangat banyak sehingga dapat dilihat dengan indah dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oke, Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik yaitu adalah Eurasia, Hindia dan Pasifik. Hal ini pengaruhnya apa? Ya, yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adalah geologis. Ya, geologis itu tentang tanah, kalau geografis 2 benua dan 2 samudra, astronomis itu garis lintang dan garis bujur. Nah, ini materi yang sangat saya suka yaitu adalah fauna di Indonesia bagian barat. Yaitu adalah jawabannya badak, bersuara satu, banteng, dan orangutan. Oke, kita lihat, kita bahas. Oke, kita lihat, kita ada harimau Sumatera, gajah, hewan-hewan ini didominasi untuk hewan-hewan yang besar. Lalu di daerah tengah, dan rata-rata daerah barat warnanya seragam. Kalau di daerah tengah, di peralihan, itu yang paling menonjol yaitu adalah komodo, babi rusa, burung maleo, dan anoa. Ini. Lalu yang wilayah timur itu rata-rata dia didominasi untuk hewan-hewan yang berwarna seperti apa dan berkantong juga. Seperti apa? Walabi, kuskus, kanguru, ada kakak tua yang warnanya juga banyak, lalu cendrawasih juga banyak. Nah, ini dibagi oleh garis Weber. Weber itu yang dari timur ke tengah, Wales tengah ke barat. Ya. Oke, kita lihat. Bandara NYIA Kulon Progo berdampak pada lahan pertanian berubah menjadi tempat pelayanan transportasi udara. Peristiwa ini menunjukkan adanya perubahan dari segi, kita lihat bandara itu menggusur lahan-lahan pertanian petani. Dari segi apa? Yaitu adalah perubahan penggunaan lahan yang awalnya untuk pertanian sekarang menjadi lahan tempat pelayanan transportasi udara. Tentunya hal itu akan berdampak pada perubahan orientasi mata pencarian. Ya, tapi yang paling utama yaitu adalah penggunaan lahannya. Kita lihat, pertanyaannya adalah lahan pertanian berubah menjadi tempat pelayanan, bukan petani menjadi karyawan yang ada di NYIA. Jadi kita harus sesuai dengan konteks pertanyaannya. Oke, baik seperti itu. Nah, untuk pembahasan tentang soal ulangan harian kelas 7 pada kesempatan kali ini tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan dan juga istirahat. Semoga kalian sukses di PTS dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kalian harapkan.
Seperti itu mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.